saya Melvin Vinice, saya dari kelas 11 IPA 8, nomor absen saya 21. Perkenalkan, nama saya Grace Harsono Gaul dari 11 MIPA 8, absen 12. Saya dari kelompok 5. Halo, perkenalkan, nama saya Nualia Safat Aposa Batubara. Saya dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 27, dan saya juga dari kelompok 5. Halo, nama saya Jonathan Andrew, absen 18 dari kelas XI MIPA 8, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Charles Agustin dari 11 MIPA 8, absen 6. Selamat menyaksikan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Terdapat 5 jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah diri. Meristem terletak di ujung batang dan di ujung akar pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan penyokong atau penguat mekanik. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tumbuhan untuk berdiri tegak. Yang ketiga, jaringan dasar. Jaringan dasar atau yang bisa disebut dengan jaringan parenkim, di mana jaringan ini selalu mengisi ruang antar jaringan. Parenkim ini dimiliki oleh seluruh tanaman di seluruh bagian tubuh tanaman, mulai dari batang, akar, dan daun. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari 2 pembuluh, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengantar hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan yang ada pada tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan pelindung. Oleh karena letaknya yang berada di luar, jaringan tumbuhan yang satu ini biasa disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan pelindung terdiri atas sel-sel yang menutup rapat seluruh permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung atau jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari jaringan epidermis. Melindungi tumbuhan dari pengeluaran air yang berlebihan, melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanis, dan menjaga dan mengatur suhu tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu yang pertama, yaitu terdiri atas sel-sel hidup. Yang kedua, yaitu selnya terdiri atas sel-sel rapat dan tidak memiliki antar ruang. Dan yang ketiga, selnya berbentuk seperti persegi panjang. Yang keempat, tidak memiliki klorofil, namun ada yang memiliki klorofil namun hanya pada tumbuhan paku. Dan yang kelima, yaitu pada dinding sel bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara akan mengalami penebalan. Maksud saya penebalan, sedangkan pada bagian dalamnya yang berdekatan dengan jaringan lain akan tetaplah tipis. Dan yang keenam, yaitu jaringan epidermis akan membentuk suatu derivat jaringan epidermis. Sekarang kami akan menampilkan hasil identifikasi jenis-jenis modifikasi epidermis pada tumbuhan berikut. Jadi saya akan melakukan pengamatan duri pada daun lidah buaya. Duri pada daun ini termasuk jenis modifikasi jaringan epidermis berjenis emergensia, karena durinya yang mudah patah atau disebut duri palsu. Fungsi dari duri pada daun lidah buaya ini adalah melindungi diri dari serangan musuh supaya daun tersebut tidak dirusak oleh hewan herbivora. Tumbuhan yang saya pilih adalah daun jintan. Pada daun jintan terdapat rambut-rambut yang disebut dengan trikoma. Trikoma yang terdapat pada daun jintan ada di batang dan di bagian daun jintan. Pada daun jintan yang masih muda, trikoma akan terlihat sangat jelas dan berwarna putih halus. Pada daun jintan yang sudah dewasa atau besar, rambut tersebut akan lebih terasa kasar dan bertekstur pada bagian daunnya. Jika dilihat lebih jelas dan lebih dekat, warna dari rambut tersebut putih halus.
Dan pada pengamatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengamati tumbuhan, yaitu tumbuhan bunga mawar. Dan di kesempatan ini juga, saya juga akan mengamati yaitu pada bagian batang dari bunga tersebut. Nah, dan setelah saya mencoba untuk mengamati dari tumbuhan tersebut, saya menyadari bahwa tumbuhan ini juga termasuk ke dalam kategori yaitu jaringan epidermis berupa emergensia. Ciri-ciri dari jaringan epidermis emergensia ini yaitu yang pertama yaitu dibentuk oleh sel epitelium dan subepidermis, dan yang kedua yaitu memiliki tonjolan-tonjolan baik itu duri, dan duri tersebut yaitu merupakan duri yang mudah dilepas atau mudah dicabut, dan berarti duri tersebut ke dalam kelompok dalam duri palsu. Jadi saya melakukan pengamatan terhadap batang dari daun stroberi. Jadi batang ini termasuk jenis modifikasi epidermis jenis trichoma. Bisa dilihat ada rambut-rambutnya. Jadi trichoma merupakan rambut-rambut dari epidermis yang terdiri dari sel tunggal atau banyak sel. Rambut-rambut ini memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah mengurangi gangguan dari hewan-hewan herbivora, juga mengurangi penguapan. Jadi tumbuhan yang saya amati saat ini adalah nanas. Jenis nanas ini adalah nanas hias. Jadi ia tidak memiliki atau menghasilkan buah. Modifikasi jaringan epidermis pada nanas ini adalah spina, atau duri asli. Bagaimana saya tahu ini duri asli? Karena duri ini tidak mudah dilepas atau dicopot. Fungsi spina pada tumbuhan nanas tersebut adalah untuk menghindari hewan memakan bagian tersebut, atau dengan kata lain untuk mengurangi gangguan dari hewan herbivora yang akan memakan bagian daun tersebut.